Sampai tukang parkir pun memikirkan saya. Allah, sayangnya orang sama saya, Masya Allah. Yang sayang, yang nggak sayang ada juga. Begitulah jamaah ini kalau sudah dia sayang, akhirnya diparkirkan di tempat lain. Harta yang tidak bisa menolong itu namanya istidraj. Banyak Pak Ustadz, itu orang nggak pernah sholat, nggak pernah puasa, nggak pernah ngaji, nggak pernah berzakat, tapi hartanya banyak. Itu bukan rahmat, itu namanya istidraj. Istidraj itu apa? Azab yang ditunda. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kami tunda azabnya sampai azab itu melambung tinggi, sampai akhirnya innallaha la yumli lizalim. Allah mengulur orang zalim. Orang zalim itu diulur Allah, dibuat jabatannya tinggi, dibuat umurnya panjang, dibuat badannya sehat, dibuat rezekinya banyak, sampai akhirnya idza akhadhahu lam yuflithu, ketika dia dimasukkan ke dalam neraka jahanam tak ada kebaikannya sama sekali. Itu Pak Ustadz, Pak Haji itu sakit-sakitan, sakit bukan laknat. Ma asaba min musibatin ma la yusibul mu'min min nasabin wala wasabin wala saqamin wala syaukin. Demam, sakit kepala, gundah gulana, sampai duri yang menusuk telapak kaki, illa kafarallahu anhu biha sayyi'atu, itu menghapuskan dosa-dosa. Jadi kadang cara pandang kita ini salah. Ada orang yang kelihatannya dilaknat padahal sebenarnya dapat rahmat. Orang sakit diampunkan dosanya. Ada orang yang kita sangka dapat rahmat padahal sebetulnya dia dalam laknat. Kita berdoa mudah-mudahan harta kita ini bukan laknat tapi rahmat insyaallah. Amin ya rabbal. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Perbuatannya, semua perbuatannya tidak bisa menolong dia. Wa qadimna ila ma amilu min amalin. Nanti kalau kita sudah mati, semua amal kita itu datang, mata kita bisa melihatnya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Ini masjid yang kau bangun, ini sedekahmu, ini sholatmu, ini puasamu. Tapi kemudian amal itu habaan mansura, seperti debu yang dihembus angin. Ambil debu, letakkan tapak tangan, hembus, tak ada nilainya. Kita berharap nanti amal-amal kita ini bisa menolong kita semuanya insyaallah. Adapun Abu Lahab, ma aghna anhu maluhu, hartanya tidak bisa menolong, wa ma kasab, perbuatannya tidak ada yang bisa menolong. Kita alhamdulillah, tapak kaki kita tadi melangkah ke Masjid Raudah, langkah pertama menghapus dosa, langkah kedua mengangkat derajat. Perbuatan itu bisa menolong insyaallah. Tapi saya ke Masjid Raudah ini nggak jalan kaki Pak Ustadz, saya naik motor. Setiap bensinnya akan menolong dia di hadapan Allah. Saya nggak pakai bensin Pak Ustadz, pakai solar. Setiap solarnya. Tapi ini Pak Ustadz metik Pak Ustadz, nggak pakai gigi. Setiap metiknya. Jadi jangan terlalu baku memahami amal ini, yang jalan kaki, yang pakai motor, yang pakai mobil, ya dia mengeluarkan. Kenapa kita disuruh jalan kaki? Orang kadang kalau Nabi yang nyuruh dia nggak mau. Tapi kalau iklan, langkahkan kaki Anda 10.000 langkah sehari. Kalau tidak Anda terkena osteoporosis. Sebelum osteoporosis ada, Nabi sudah mengajarkan kita jalan kaki. Kenapa Ustaz tadi pagi nggak jalan kaki? Ya panitia ngajak pakai mobil, saya ikut aja. Kalau panitia jalan kaki, saya ikut. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran zata lahab. Dia akan masuk ke dalam nar api zata lahab, yang menyala. Sebagaimana dia dulu di dunia menyala, maka di akhirat juga dia kena azab yang menyala. Hati-hati yang menyala. Apa yang menolong diri kita? 3. Yang pertama harta, yang kedua amal, yang ketiga istri. Man tazawwaja, siapa yang menikah, faqad istakmala nisfal iman, dia sudah menyempurnakan setengah imannya. Dan di Sorong ini
derajat istri lebih tinggi daripada suami. Kenapa? Itu istrinya di atas. Dan Abu Lahab, ma'aghna anhu maluhu, hartanya nggak bisa nolong. Wa ma kasab, amalnya nggak bisa nolong. Yang ketiga pun nggak juga bisa menolong. Siapa dia? Wamra'atuhu, istrinya. Nama istrinya Ummu Jamil. Ummu artinya ibu, Jamil artinya cantik. Ummu Jamil, ibu cantik. Suami ganteng, istri cantik. Dua-duanya masuk neraka. Nauzubillah, nauzubillah. Ummu Jamil, apa kerja Ummu Jamil? Datang ke rumah si Anu, datang ke rumah si Anu, datang ke rumah si Anu, memprovokasi. Muhammad itu sahir, tukang sihir, dia majnun, orang gila, asatirul awalin, tukang dongeng. Maka azabnya apa diberikan Allah? Wa mara'atuhu hammalatal hatab, membawa bahan bakar api neraka. Sebagaimana dia membawa isu ke sini, maka di akhirat nanti dia membawa bahan bakar api neraka. Bayangkan itu. Api neraka itu panas, Pak Ustadz. Kau pikir aku pernah masuk? Terus kenapa Ustadz selalu ceramah? Saya menyampaikan ayat Quran, hadis Nabi. Kata Nabi SAW, diletakkan batu kerikilnya di bawah telapak kaki, yaghli biha dimaruhu, mendidih otak di kepala. Kira-kira berapa derajat Celcius, Pak Ustadz? Hah? Diletakkan kerikilnya di bawah telapak kaki, mendidih otakmu di kepala. Kau nanya berapa Celcius? Meletup itu termometer. Yaghli biha dimaruhu. Kita di neraka itu nggak mati. Kalau mati selesai. Kullama nadijat juluduhum, setiap kali kulit mereka gosong hangus, badalna juludan ghairaha, hangus ganti kulit baru, hangus ganti kulit baru, hangus ganti kulit baru, liyadzuqul azab, supaya mereka merasakan azab. Mudah-mudahan kita semua masuk surga langsung tanpa transit. Begitu jamaah Raudhah nanti masuk ke dalam surga, orang Islam itu kalau sudah di surga, yang pertama dia cari temannya. Jamaah saya dulu sama-sama ngaji, dulu sama-sama sholat, dulu sama-sama maulid di Raudhah. Dia di mana ya Allah? Kata malaikat, dia pesawatnya transit. Dia nggak naik pesawat langsung. Kebetulan saya hari ini habis ini ke airport dan pesawatnya transit di Jakarta. Nggak ada langsung dari Sorong ini ke Pekanbaru, nggak ada. Mesti transit. Tapi saya berharap di akhirat nanti nggak transit. Kita semuanya langsung masuk surga semuanya, insyaallah. Kepada semua jamaah Raudhah, langsung masuk surga. Masuk surga itu nggak sendirian. Masuk surga itu berjamaah. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara, mereka dibawa masuk surga zumara, berjamaah. Maka mudah-mudahan istiqomah berjamaah di Raudhah. Raudhah artinya taman. Kenapa disebut dengan Raudhah taman? Karena ini adalah salah satu dari taman-taman surga. Iza marartum biryadil jannah farta'u. Kalau kamu lewat di taman surga, jangan cuma lewat aja, ikut makan minum. Karena di surga ada buah-buahan, ada taman, ada indah. Maka berhenti. Kata sahabat, mana ada taman surga di dunia ya Rasulullah? Taman surga itu di akhirat. Ada taman surga di dunia. Apa dia? Majalisus zikir, majelis-majelis zikir. Makanya selesai sholat zikir. Mohon maaf, Masjid Raudhah ini kalau selesai sholat ada zikirnya? Saya nggak tahu. Jadi saya zikir aja. Saya zikir aja sendiri. Astagfirullahaladzim. Enggak, saya sangka nggak ada karena mic-nya nggak bunyi kan. Astagfirullah, rupanya dikasih. Maka saya pikir Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah syarikalah, Allahumma antas salam, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Kenapa kita berzikir? Karena malaikat-malaikat datang ke majelis zikir. Ketika malaikat mendengar majelis zikir, malaikat memanggil teman-temannya. Apa kata dia? Halummu, mari kemari. Inilah majelis yang kalian cari.